Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa soal latihan terkait dengan homomorfisme grup. Ya, kita sudah membicarakan tentang homomorfisme grup. Sekarang kita akan menguatkan pemahaman Anda terhadap homomorfisme grup. Ya. Jadi ini adalah materinya adalah ini ya, pembahasan soal-soal, diskusi tentang soal-soal. Halo, sudah dengar ya? Halo? Dengar, Pak. Oke. Sebelum kita membahas soal-soal, kita review dulu terkait dengan homomorfisme. Yang pertama adalah definisi homomorfisme. Jadi kalau G dan G aksen itu adalah grup, ya. Kemudian ada fungsi row dari G ke G aksen, maka row itu disebut homomorfisme jika memenuhi row AB sama dengan row A. Ya, jadi kalau ini row AB sama dengan row A, row B untuk setiap AB anggota G. Itu definisi homomorfisme grup ya. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang kernel. Kernel itu apa? Adalah kalau row itu homomorfisme dari G ke G aksen, maka yang namanya kernel itu adalah semua anggota kiri yang dipetakan ke identitasnya kanan. Itu namanya kernel ya. Di kernel row itu adalah semua anggota kiri yang petanya adalah identitasnya kanan. Itu adalah kernel ya. Nah, sekarang kita akan beberapa soal ya. Yang pertama adalah kalau saya punya grup G itu adalah bilangan real tanpa 0, kemudian operasinya perkalian. Ya, ini jelas grup, kita sudah berbicara. Kemudian G aksennya sama. Jadi G aksen dan G-nya sama, berarti dari G ke G lah, karena G aksennya sama dengan G. G aksennya juga adalah bilangan real tanpa 0, operasinya perkalian. Kemudian alfanya adalah G ke G aksen dengan alfa X sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi alfa X sama dengan X kuadrat. Periksa apakah alfa merupakan homomorfisme atau bukan. Oke, ayo. Silakan mencoba. Ayo. Silakan dicoba atau dicek apakah alfa merupakan homomorfisme atau bukan. Ya. Kalau bukan berarti kenapa kok tidak homomorfisme ya? Kalau homomorfisme buktikan bahwa memenuhi syarat homomorfisme. Oke. Nah, silakan di oratory dulu, nanti 2 menit saya panggil. Ada yang sudah?
Sudah belum? Siapa yang mencoba? Berarti apa yang harus Anda cek? Gimana? Pak, yang kanan itu operasinya apa, Pak? Yang di aksen. Loh, kan sama toh dengan G. Sama dengan ini loh. Oh, iya ya, Pak. Loh, G aksen sama dengan G. Sudah? Gimana? Ayo, berarti apa ini? Yang mau kita lihat? Alfa dari apa? Alfa dari A, Pak. Misalkan A. Ya, A. Terus kenapa? Terus kan Yes, alfa jadinya A sama nanti apa? A Apa? kuadrat. Terus? Terus alfa B itu sama dengan B Hmm, kuadrat. terus? Lalu alfa AB itu sama dengan AB kuadrat. Hmm, Ya, lalu kalau alfa A dikalikan alfa B itu sama dengan A kuadrat dikalikan B kuadrat. Kan itu sama dengan AB dalam kurung kuadrat, Pak. Oke. Jadi homomorfisme. Sama gitu ya. Ya, Di alfa AB, alfa A. Karena operasinya juga perkalian ya. Jadi alfanya adalah homomorfisme. Oke, betul. Terus kernel alfanya apa? Kalau dia ini berarti kernelnya apa? 1. Hmm? Identitasnya siapa sih identitasnya? Identitasnya 1, Pak. 1. Siapa yang dipetakan ke 1? 1 sendiri. Oke, gitu. Tidak ada yang lain? Enggak ada, Pak. Min 1. 1, min 1. Min Nah, 1, min Pak. Ya, min 1 juga 1. kan? Nah, Iya. Iya, iya, Pak. T1 min 1. Oke. Yes. Betul. Sip. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Lanjut. Soal kedua. Sama himpunannya ya R tanpa 0 perkalian G aksennya sama dengan G seperti tadi. Tapi fungsinya saya rubah. Tadi kalau tadi alfa E kuadrat. Sekarang E kuadrat plus 1. Yes. Jadi G apakah alfa homomorfisme atau bukan?
Gimana? Umur semua enggak? Bukan ya, Pak. Kenapa kok bukan? Waktu itu kalau alfa A kan sama dengan A kuadrat plus 1. Kalau alfa B-nya kan B kuadrat plus 1. Lalu kalau alfa AB kan AB kuadrat plus 1. Jadi apa ini? A kuadrat plus 1 B kuadrat. Ini ya. ya, Sama dengan apa ini? sama dengan A kuadrat B kuadrat. A kuadrat B kuadrat plus 1. 1. Nah, pertanyaannya ini dengan ini kalau di alfa A. Sama dengan apa lagi? Berarti A kuadrat. Kali kan ya? Iya, Pak. Sama dengan apa ini? A kuadrat B kuadrat B plus. kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat plus 1. Anda bandingkan sama enggak? Beda, Pak. Sama apa enggak? Tidak sama. Tidak. Loh, kalau A-nya 0, B-nya 0 sama enggak? Sama kalau. Nah, Tapi terus? kan itu Ya, di syarat G-nya nggak ada 0. bukan Oke. anggota domain. Ya, Iya. ini kan AB-nya tidak 0 ya. Berarti ini tidak Iya. sama. Jadi alfa bukan homomorisme. Oke. Anda bisa bekerja secara umum seperti ini, bisa juga Anda begini langsung aja. Ambil A-nya misalkan, ya maaf, A 2, B-nya misalkan 3. Alfa A berapa? Alfa A berapa? 5. Terus alfa B. 10. 10. Kemudian alfa AB. 37. Berapa? AB. 37. Kok 77 dari mana? Kan perkalian 2 kali 3, 6. Iya 6. 6 kuadrat 37. 36 plus 1, 37. 37. Nah, padahal alfa A, alfa B berapa? 50 kan? 50. Tidak sama. Tidak sama. Sudah simpulkan aja. Alfanya bukan Om. Cukup Anda memberi contoh begini sudah cukup untuk mengatakan dia bukan homomorfisme. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ya, Pak. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Terus gantian. Sekarang ayo. G-nya real operasi penjumlahan. G-nya sama dengan G aksen ya. Sama seperti itu. Kemudian alfanya G ke G sendiri ya. Karena G-nya G aksen sama dengan G. Alfa X sama dengan X plus 2. Homomorfisme apa bukan?
Gimana? Risma enggak? Bukan, Pak. Kenapa kok bukan? Nah, kalau misalnya alfa A Hmm. sama dengan A plus 2, lalu alfa B-nya B plus 2, lalu alfa A plus alfa B, alfa A B, alfa A plus B, A plus B, nah ya Pak. Terus sama dengan A plus B plus 2. Kemudian alfa A ditambah alfa B dengan A plus 2 ditambah B plus 2. Plus 4 ya Pak. Jelas nggak sama ya. B berapapun nggak sama karena ini tambah 2, di sini tambah 4. 4. Ya, jadi alfa bukan homomorfisme. Ya, sama seperti tadi ya. Anda juga bisa langsung ambil misalkan A-nya langsung aja misalkan ambil atau pilih ya. Ambil atau pilih ya. Kita memang memilih. A-nya misalkan 2, B-nya misalkan 1. Maka alfa A sama dengan 4. Alfa B 3. Sedangkan alfa operasinya penjumlahan kan 2 plus 1. Alfa 3 berarti 5 kan. Ini ternyata tidak sama dengan alfa A alfa 2 tambah alfa 1. Ini kan 7 kan. Nah, sudah gini aja ya apa-apa. Boleh yang atas, boleh yang bawah, silakan. Nomor 4. Nomor 4 itu G-nya adalah himpunan matrik ordo 2 kali 2 yang determinannya tidak 0. Operasinya perkalian matrik. Itu di awal kita sudah membicarakan bahwa itu adalah grup ya. Di himpunan matrik 2 kali 2 yang determinannya tidak 0. Operasinya perkalian matrik, dia membentuk grup. G aksennya adalah real tanpa 0, operasinya perkalian, itu juga grup. Kemudian alfa adalah fungsi dari G ke G aksen dengan alfa A sama dengan determinannya A. Ya. Jadi misalkan ya, kalau saya punya A 1201 misalkan, maka alfa A itu sama dengan determinan A. Berapa? 1 ya. Hasilnya itu adalah bilangan real ini. Ini bilangan real. Maka di sini G aksennya itu bilangan real. Kenapa kok ini tanpa 0 ya? Karena di sini yang diambil determinan yang tidak 0. Jadi tidak akan pernah sama dengan 0. Ya. Oke, yuk. Gimana?
Pak. Alfa apa? Alfa A sama dengan 1. satu dari mana? Itu Alfa Pak A. A-nya yang Oh, kalau ini enggak. Sekarang yang ya, secara umum. Alfa A sama dengan determinan A, alfa B. determinan B. Di alfa A kali alfa B sama dengan determinan A. Ini ya. Terus kemudian ini apa? Determinan Determinan AB. AB. Anda bandingkan sama enggak? Sama enggak ini? Jadi matrik dulu waktu kita belajar matrik, determinan AB sama dengan apa nih? Determinan A kali determinan B B. sama D, ya dia homomorfisme. Kemudian kernel alfa apa? Siapa identitasnya di sini? 10. 1, Pak. Siapa identitasnya di kanan? 1. 1. Nah, siapa yang dipetakan ke 1? Berarti kan himpunan matrik yang dipetakan ke 1. Berarti semua matrik yang apa? Yang determinannya 1 kan? Iya. Ya. Nah, berarti sudah A D min BC sama dengan 1. Udah gitu aja. Jadi semua matrik kita nggak tahu, pokoknya semua matrik 2 kali 2 yang determinannya 1. Ini nanti akan dipetakan ke 1 kan, ke determinannya 1. Inilah kernelnya. Lanjut nomor 5. Nah, ini Z6, Z10 ini artinya operasinya penjumlahan ya, penjumlahan modulo 6. Kalau ini berarti penjumlahan modulo 10 ya. Z6 dengan penjumlahan modulo 6, Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Kemudian alfanya dari Z6 ke Z10 dengan alfa X sama 2X plus 2. Misalkan gini, alfa 3 berapa? Alfa 3 berapa? Halo? 8. 8, Pak. Kalau alfa 5? 12. 2. 2. Oh iya, 2. Ya, gitu. Yes. Homomorfisme atau bukan? Sebenarnya kalau mau lengkap kan kelas ya ini ya, gini kan kelas kan. Tadi ini kan berarti kan kelas 10 kan. Tadi kelas 10 itu sama saja dengan kelas 2 ya. Kok kelas 10 sih? Kelas berapa ini? 12. 12. Oke, itu kelas 2.
Gimana? Yes, alfa X sama dengan kelas ya, 2X plus 2. Kalau alfa Y, kelas 2Y plus 2. Berarti alfa X, operasi alfa Y, kan operasinya penjumlahan, berarti sama dengan kelas 2X tambah 2, tambah ya, kelas 2X tambah 2Y tambah 2. Sementara alfa XY sama dengan kelas 2 ini X plus Y ya, karena operasinya penjumlahan ya. Apa ini? 2X 2x plus plus 2y tambah plus 2 sama enggak dengan ini? Sementara ini kan plus 4. 2X plus 2Y plus sama enggak? Tidak, Pak. Iya, tidak sama. Yang menyebabkan tidak sama mana? Ini 2, ini kelebihan 2 ya. Yang ini kan. Iya, Pak. Ya, jadi dia bukan homomorfisme. Kira-kira supaya jadi homomorfisme diapakan ini fungsinya? Kira-kira nanti fungsinya apa? Alfa X sama dengan apa contohnya? Apa contohnya? 2x saja. 2X saja. Ya. Nah, ya. Coba 2X saja. Nanti akan diperoleh dia homomorfisme. Ya, ini bisa nanti dicoba. Ya. Terus nomor 7. Gimana nih? Bukan, Pak. Bukan. Ya, alfa X-nya itu kelas ya, tadi kelas ya. Alfa Y-nya Y-1. Kemudian berarti alfa X operasi alfa Y kelas X-1 tambah ya karena operasinya jumlahan. Sama saja dengan kelas X plus Y min 2. Sementara alfa XY dengan X
plus Y ya, min. Nah, ini kan nggak sama kan? Sini X plus ini min 1, di sini min 2. Jadi dia bukan homomorfisme. Paham ya? Kenapa di sini kok jadi X plus Y? Kenapa? Karena operasinya penjumlahan, karena Pak. operasinya di sini penjumlahan ya. Ini juga penjumlahan, maka di sini plus ya. Oke. Oh, Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang apa namanya? Itu alfa kan Z6 terus Z4 ya, Pak. Itu untuk fungsinya Z6 itu apa, Pak? Di situ, Pak. Fungsinya. Ya. Iya, fungsi Z6 itu apa? Dia kan harus grup dulu kan. Jadi contohnya kalau Anda mencari ininya, kalau mencari misalkan alfa 5 berapa? 4. 4. Itu jadi domainnya aja. Jangan harus grup. Ya, ini salah satu contoh grup. Ini juga harus grup. Misalkan alfa berapa ya? 3 D2 is alfa 1 0 alfa 0 berapa ya? Alfa 0 berapa? Loh, alfa 0 berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Nah, kelas min 1. Kelas min 1 sampai di kelas berapa? 3. Komponen 3. Jadi di sini apa fungsinya? Ini harus grup. Ya. Pak, kalau ini misalkan dirubah 7 memang tidak ada pengaruhnya ke sini karena ini bukan homomorfisme. Kalau nanti homomorfisme akan berpengaruh nanti siapa kernelnya dan sebagainya. Kalau misalkan di sini nanti homomorfisme, Pak ini kalau saya ganti 7 kan nggak ada pengaruhnya di sini. Iya, sama-sama bukan homomorfismenya. Tapi kalau seumpama homomorfisme antara ini 6 dengan 7 berbeda. Nanti misalkan kalau dia tanyakan kernelnya, misalkan ya, atau apanya lah, misalkan macam lah, misalkan siapa prapeta dari apalah, prapeta dari 6 berapa, ini berbeda antara kalau ini Z6 dengan Z7. Dalam kasus ini tidak ada bedanya gitu ya Pak. Ini walaupun 6 Z5 sama aja Pak, tetap seperti ini jawabannya. Iya, memang nggak ada pengaruhnya di sini. Tapi kalau nanti kalau dia homomorfisme akan berpengaruh kalau ditanyakan yang lain ya. Ya. Oke, lanjut. Sama dengan tadi ya. Nah, Anda mungkin sama enggak? Beda. Kalau tadi ya, tadi itu apa? 6 ke 4. Relatif sama lah, ini mirip ya. Ke 9 aja. Nah, ini 9. 9 itu Z5 tanpa 0. Perkalian modul 5. Kita sudah membicarakan karena ini adalah prima tanpa 0 ya. Dengan perkalian modul 5 ini membentuk grup. Ini juga Z7 kan. Tanpa 0. Perkalian, oh ini maaf ini 7. Modulo 7 membentuk grup karena ini adalah prima. Nah, kemudian alfanya, alfa X sama X kuadrat. Sekarang selidiki apakah alfa homomorfisme atau bukan.
Jadi ini kelas ya, kelas ini, kelas ini. Alfa X sama dengan kelas X kuadrat ya. Alfa Y kelas Y kuadrat. Di alfa X operasi alfa Y. Nah ini operasinya kan perkalian kan. Berarti kelas X kuadrat kali X kelas Y kuadrat. Sementara alfa XY sama ya. XY sama kan? Iya, Pak. Nah, oh ternyata sama. Jadi dia homomorisme. Nah, sekarang kalau ditanya, siapa kernelnya? Oh, siapa kernelnya? Himpunan yang anggotanya 1 dan 6. Coba 1 dan 6. 6. Nah, 1 dan loh. Ini yang kiri berapa ini? Ada 6 ya enggak sini? 1 dengan 6 itu kan satu kelas kan di set 5. Oh, iya, Pak. Berarti Ya. satu aja. Satu saja. Nah, itu siapa tadi yang nanyakan, Pak, ini pengaruhnya apa? Nah, kalau begini, kalau homomorfisme akan berpengaruh. Supaya ini saya ganti 7. Ini saya ganti 7 kan. Kernelnya siapa? Yo. 1 dan 6. Paham ya? Tadi yang nanya pengaruhnya ini sekarang ya, saya akan berpengaruh kan? Siapa tadi yang nanya? Yang laki-laki tadi. Saya, Pak. Nah, Dimas. Dimas ya. Ini Dim, kalau tadi kan bukan homomorisme nggak ada pengaruhnya, tapi kalau homomorisme berpengaruh. Misalkan ditanya kernel, ini kalau saya ini 5, kernelnya hanya 1. Tapi kalau ini saya ganti 7, kernelnya berubah, tidak hanya 1 dan 6, itu pengaruhnya. Ya Dimas. Ya. Nggih, Pak, nggih. Ya. Makasih, Pak. Ya. Karena 1 kuadrat 1, 6 kuadrat itu 36. 36 dalam 7 itu ya 1. Ya. Karena 36 modulo 7 itu kan 1 kan. Sisanya 1 ya.
dibagi 6 ya. Berarti kalau kalau ini diganti Z7 maka kernelnya 1 dan 6. Tapi kalau Z5 kernelnya hanya 1 saja. Itu pengaruhnya ya. Oke. Ini tadi Dimas apa ini? Coba. Dimas Nugroho. Oh, Dimas Nugroho. Oke. Oke, lanjut. 10. Nah, nomor 10 adalah G-nya grup. Nggak tahu, pokoknya ada grup G. Alfa itu adalah fungsi dari G ke dirinya sendiri, G ke G. Dengan alfa X sama dengan inverse-nya. Ini bukan paket pin 1 ya. Secara umum adalah inverse dari X. Karena kita belum tahu G-nya itu bilangan atau apa, tidak tahu. Jadi alfa X sama dengan X inverse. Pertanyaannya adalah, apakah alfa homomorisme atau bukan? Oke, alfa X sama dengan X inverse. Alfa Y? Y inverse. Di alfa X operasi alfa Y. Kita kan nggak tahu ya, pokoknya operasi gitu aja. Berarti X inverse, operasi Y inverse. Sementara alfa XY sama dengan apa? Inverse dari? X operasi Y. Sama dengan apa ini? Y inverse operasi X inverse. Sama enggak? Sama, Pak. Sama. Loh, sama enggak? G-nya grup apa? Nggak tahu kan? Iya kalau bilangan, kalau bukan bilangan. Iya, Pak. Yang ini apa? X inverse, Y inverse ini apa? Sama enggak? Tidak tahu, Pak. Nah, secara umum adalah tidak. Kalau ada grup AB dengan BA sama enggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu sama ya. Ini belum tentu sama. Jadi ini tidak ada jaminan ini sama. Tergantung pada G-nya. Jadi secara umum ini bukan ya, secara umum. Karena secara umum ini tidak sama dengan, secara umum di grup kalau tidak ada informasi apa-apa, ya AB belum tentu sama dengan BA. Tidak sama secara umum. Ya. Nah itu yang muncul di soal 11. Kembali kalau apa? G-nya? Abelian. Tadi kan yang satu X inverse, Y in, yang satunya? Y Kan? inverse. Nah kalau ya. abelian ini sama baru dia homomorfisme. Jadi kalau ada keterangan di sini abelian, oh berarti sama, berarti dia pasti homomorfisme kalau G-nya abelian. Tapi kalau tidak dikatakan abelian kita nggak tahu. Jadi secara umum tidak sama ya. Artinya ya bisa memungkinkan homomorfisme, bisa tidak ya. Ada pertanyaan? belum, Pak. Lanjut ya. Yes. Kalau soal tok ini.
Oke. Nah, ini ayo tak tunggu berapa menit? 3 menit. Ini sudah diberitahu bahwa suruh nunjukkan dia homomorfisme. Habis ini suruh menunjukkan. Nah, sudah homomorfisme, ternyata dia satu-satu, kemudian pada. Pada maksudnya apa? Onto, ngerti onto? Oh ya. Dulu di jenis-jenis surjektif. Nyarinya injektif, surjektif kan. Nyarinya injektif. Kok surjektif ini ya surjektif. Surjektif atau onto atau ada yang menulis pada. Sama itu semua ya. Surjektif, onto, pada, injektif satu-satu sama. Oke, saya tunggu ya, saya beri waktu 3 menit atau 5 menit. Gimana yang A? Kalau alfa Y berarti apa? Tinggal ganti kan G, S-nya dengan Y kan. G, Y, G. G, A. Sekarang kalau alfa X operasi alfa Y berarti ya ini G X G inverse operasi Y-nya adalah G. Ini G Y G inverse sama dengan apa ini? Ini kan identitas kan?
Jadi apa? G, X, Y. Y, Loh ini G G, Y, inverse. G inverse. Nah, sekarang kalau ini alpha X, Y. G, X, Y, G G. inverse. X, Y, G inverse. Sama kan? Sama. Nah, dia makanya dia homomorfisme. Sekarang tunjukkan bahwa alfa 11 gimana caranya dulu itu kalau menunjukkan F itu 11. Gimana apa yang harus dilakukan? F itu 11. Gimana cara ngeceknya? Kalau Fx sama dengan apa? Fy menyebabkan apa? X sama dengan X sama dengan Y. Nah, jadi diumpamakan ini. Jadi misalkan alfa X sama dengan alfa Y. Misal ya. Apakah menyebabkan X sama dengan Y? Nah, sekarang alfa X apa tadi? Alfa X sama dengan apa? G, GX, X, G GX, G inverse. G inverse. Alfa Y, G, G, Y, Y, G inverse. G. Nah, wis. Operasikan G dari kanan. Jadi apa yang kiri? Jadi ini G dari kanan. Yang kiri jadi apa? Ya, G dari GX, GX. GX, Yang ini jadi GY. GY. operasikan G inverse dari kiri. X sama dengan Y. X sama Nah, dengan Y. ini kan? Jadi kalau alfa X sama dengan alfa Y menyebabkan bahwa X sama dengan Y. Berarti itu alfa artinya 1, 1. Oke, ada pertanyaan? Tinggal yang C. Enggak ada pertanyaan, saya hapus. Bisa saya hapus ya? Sebentar Oke. Pak, saya foto. Oh, Loh, sudah. nanti di ini aja, di Iya Pak, rekodnya. nggak apa-apa. Oke, sekarang yang pada gimana? Jadi kalau ada ini kan G ke G aksen toh, ini G ke G aksen. Tetap G-nya kan sama dari G ke G. Sekarang kalau saya punya di sini X, petanya siapa petanya? FX. Loh, iya apa efeknya? Alpha X. Siapa alpha Oh, X-nya? GX, G inverse. Kalau di sini saya punya katakanlah Q, siapa di sana? G, 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 G G inverse. Q inverse. Kalau di sini punya S, siapa petanya? GS, G inverse. Nah, kalau saya balik, saya di sini punya T. Dia siapa yang dipetakan ke T? Siapakah di sini yang dipetakan ke T? Saya balik sekarang. Di sini saya punya T, siapa di sini? Supaya petanya adalah T. Ayo sini siapa ini? Artinya kan begini, pada itu artinya setiap ngambil di kanan pasti ada anggota kiri yang dipetakan ke dia. Jadi nanti gini, untuk setiap T anggota G kanan ya, maka ada S anggota G sehingga ini kalau mempermudah ini G kanan, ini G kiri. Setiap saya ngambil di kanan ada anggota kiri sehingga ini alfa S itu sama dengan T. Jadi kalau dari sini T siapa di sini yang dipetakan ke T? Ayo. Apa?
Apakah di sini nanti yang petanya sama dengan T? Apa? Maaf, saya ini terlempar. Saya ulangi. Ini kan. Jadi kalau di sini pennya. Kalau di sini T, siapa yang dipetakan ke T? Siapa kira-kira? Siapa? Dia kan berarti kan mencari sini siapa kan? Katakanlah X di sini kalau X kan? Kan ini kan kalau X petanya kan ini kan? Ya. Iya. Ini sama kan dengan GX, G inverse sama kan dengan T. Kita cari G X-nya. Gimana cara mencari X? Kalikan operasikan G dari kanan. Jadi apa yang kiri? Jadi apa yang kiri? GX. GX. G. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian operasikan G inverse dari kiri. Jadi apa kiri? X sama X dengan sama dengan G inverse TG. nah gitu ya. Jadi di sini oh ini berasal dari siapa? G inverse T G. Nah, jadi nulisnya begini. Itu idenya ya. Wah, ini sekarang nulisnya begini. Saya rapikan. Jadi ambil ya atau misal T anggota G. Di benak kita ini G kanan ya. G yang kanan. Jadi ngambil yang kanan. Nah, sekarang karena kanan sebenarnya kan sama dengan aja dengan kiri kan. Jadi pilih sekarang, pilih. Apakah ada anggota kiri yang dipetakan ke T? Ya, pilih. X-nya adalah siapa? G inverse T G. Apakah ini anggota G? Iya, karena T-nya anggota G. G-nya anggota G. Ini kan diketahui G-nya anggota G. Maka G inverse T G ini anggota G juga ini. Kata G kiri. Sekarang cari alpha X. Alpha X sama dengan apa? Berarti kan G X-nya ini kan G inverse TG ya, ini adalah X-nya G X G inverse. Sama dengan apa? Ini identitas, ini sama dengan T kan? T. Nah, sudah berarti dia setiap saya ngambil di kanan pasti ada kiri yang dipetakan ke T. Berarti dia artinya alfanya adalah onto atau pada atau surjektif atau pada. Ada yang menulis buku Indonesia itu pada. Ya. Ada pertanyaan?
Belum, Pak. Oke, belum. Nah, sekarang buktikan. Ini yang lalu sudah belum ya? Kalau roh homomorbisme maka kernel roh adalah subgroup numeral G. Sudah belum? Belum. Jadi tulis tapi belum dibuktikan ya. Nih, buktikan bahwa kernel roh itu subgroup normal dari G. Jadi kan ini kan G, ini G aksen. Ini kan ada identitasnya G aksen kan. Nah, yang dipetakan, ini yang dipetakan ke sini, itu namanya kernel. Nah, ini ternyata kernel itu subgrupnya G, subgrupnya yang kiri. Ya, jadi apa kernel row itu? Kernel row itu adalah himpunan X anggota G, sehingga row X sama dengan identitas kanan. Saya kasih aksen gitu ya, kanan G aksen. Nah, itu tunjukkan bahwa ini adalah subgroup normal. Yang pertama tunjukkan dulu dia subgroup. Untuk menunjukkan subgroup yang pertama, dia tidak kosong. Ya. Kenapa kernel row tidak kosong? Karena kita punya row E sama dengan E gitu kan. Di teorema yang lalu kan ada kan identitas kiri dipetakan ke identitas kanan ya. Jadi pasti minimal identitas itu anggota kernel row. Jadi kernel row tidak kosong. Yang kedua apa? Tunjukkan apa? Kalau X dan Y anggota kernel, ya tunjukkan bahwa kalau ini koma ya, kalau X dan Y anggota kernel, tunjukkan bahwa X operasi Y juga anggota kernel row. Oke. Untuk menunjukkan bahwa X operasi Y itu anggota kernel row itu apa yang harus ditunjukkan? Harus ditunjukkan apa? Row dari X Y sama dengan apa? Identitas. Nah, sudah ini row dari X operasi Y. Karena dia homomorfisme berlaku row X, row Y ya. Ya, Pak. Karena row-nya itu homomorfisme. Ini biasanya penggunaan notasi titik 2 atas bawah gini loh. Karena row itu homomorfisme. Kemudian X-nya anggota kernel berarti row X sama dengan apa? Identitas. Y-nya anggota kernel berarti row Y sama dengan identitas. Identitas over identitas sama dengan identitas. Berarti row XY sama dengan identitas. Berarti apa artinya? XY anggota kernel row. Sampai sini ada pertanyaan? 1, 2 ya. Tertutup yang ketiga apa? Inverse-nya ya. Kalau yang ketiga sini gimana? Di mana ke ininya? Ketiga, kalau X itu anggota kernel row, apakah inverse-nya juga anggota kernel row? Untuk menunjukkan X inverse anggota kernel row itu apa? Peta dari ini harus identitas. Ya, kita coba sekarang row X inverse sama dengan, kita kan punya teorema yang lalu. Row X inverse sama dengan row X inverse gitu kan? Teorema yang lalu. Kalau row-nya itu homomorfisme maka berlaku Iya, tiga Pak. hal ya. Nah, sekarang row X ini apa? Karena X-nya row X-nya adalah karena X-nya itu anggota kernel, row X kan sama dengan identitas. Inverse. Ya inverse-nya juga itu juga identitas juga. Jadi apa? X inverse anggota kernel row. Sudah memenuhi 3 syarat maka kernel row subgroup G. Baru subgroup belum normal. Pembuktian normalnya belum. Di kernel row itu adalah subgroup G.
Ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Iya, Pak. Oke ya, saya hapus ya. Sekarang yang kedua, untuk membuktikan bahwa kernel tadi kan kita sudah punya kesimpulan bahwa kernel Rho itu subgroup. Sekarang subgroup normalnya apa? Subgroup normal gimana? N subgroup normal G. Dan jadi kalau N-nya sudah subgroup, N subgroup normal G jika apa? Untuk setiap G anggota G, N anggota N berlaku Gn, G inverse anggota N gitu ya. N. Iya, Pak. Oke, sekarang kalau kernel Rho anggota G berarti apa? Harus dibuktikan untuk setiap G anggota G, kemudian misalkan X anggota kernel Rho, maka berlaku Gx G inverse anggota kernel Rho. Gini ya. Oh, Oke, sekarang untuk menunjukkan Gx G inverse anggota kernel Rho, ya ini aja, cari petanya ini. Kalau petanya identitas dia anggota kernel kan gitu kan. Dan kita cari Rho G ya. Rho G X G inverse sama dengan apa ini? Rho G, karena dia ya homomorfisme berlaku begini. X Rho G operasi Rho X operasi Rho G in karena homomorfisme Rho-nya. Terus ini Rho G X-nya anggota kernel, berarti sama dengan apa Rho X? identitas. Identitas. Terus ini sama dengan Rho G operasi Rho G in. Nah ini kan saling inverse kan? Iya. Atau kalau Iya. mau pakai ini juga boleh teorema. Ini boleh G inverse, boleh juga. Sebenarnya ini kan sudah saling inverse. Jadi Rho dari G inverse ke Rho E kan, sama dengan identitas. Oh berarti ini anggota kernel, sudah. Aku. Ini boleh juga begini ya, boleh juga Rho G. Pakai teorema Rho G inverse sama dengan Rho G in inverse. Ini kan saling inverse sama dengan identitas juga boleh. Pakai sifat homomorfisme boleh, ini jadikan satu dulu ke dalam boleh. Nah. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Yes, kalau nggak ada, ini tolong Anda pikirkan, kerjakan sendiri ya. Buktikan bahwa kalau Rho-nya homomorfisme ada G aksen, maka Rho itu satu-satu jika hanya jika kernel Rho sama dengan identitas. Jadi dia akan satu-satu jika dan hanya jika kernelnya itu anggotanya hanya identitas saja. Jadi ada dua arah. Kalau Rho-nya itu satu-satu, maka kernelnya identitas. Sebaliknya, kalau kernelnya identitas, pasti Rho-nya satu-satu. Karena jika dan hanya jika. Ya. Begitu, ada pertanyaan? Ini dicoba dulu ya, yang ini yang soal terakhir ini. Dicoba. Oke. Kalau nggak ada ya sampai sini dulu ya kuliah kita hari ini ya.